Sebelum melanjutkan videonya, saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah setia pada channel ini. Yang baru datang silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jam 2 pagi, alarm pun berbunyi. Saya pun terbangun, kemudian segera menyiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Lawu. Sebelum summit, kita harus memastikan perut kita terisi. Maka dari itu, segeralah saya membuat makanan. Tetapi teman saya masih molor. Setelah makanan siap, teman saya masih juga enggan bangun. Setelah makan dan juga mengumpulkan beberapa nyawa agar bisa pulih kembali, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tetapi waktu sudah menunjukkan jam 5 pagi. Maka dari itu kita tidak membutuhkan senter untuk berjalan karena cuaca di pagi hari itu sangat cerah. Selamat pagi Lawu. Dari pos 5 Suket Kuning, jalur pendakian Gunung Lawu via Tambak. Waduk Wonogiri tuh kelihatan. Flyover juga kelihatan yang itu. Nah itu flyover Palur. Merbabu Merapi pasti. Tadi malam cerah, gemerlap kotanya sangat aduhai. Recommended sekali untuk view-nya, tetapi treknya mikir 2 kali. Ternyata selama semalam hanya ada tenda kami, dan saya hanya mendengar satu rombongan, yaitu 2 orang yang melewati tenda kami. Cuaca pagi ini Lawu cerah. Jam 5 tepat sudah cerah sekali, dan hanya ada tenda kami di pos 5 Kota Karanganyar, Solo, Boyolali. Malam tadi cerah sekali, tapi sekarang sedikit berkabut. Merbabu Merapi juga kelihatan. View-nya mantap sekali di sini. Puncak juga kelihatan. Kita akan sampai ke puncak sekarang. Mulai ini puncak Hargo Jemilah, ketinggian 3265 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ketinggian pos 5 ini baru 28 atau 29, masih 500 meter secara vertikal. Tetap semangat. Di antara pos 5 sampai Sunset Camp itu sebenarnya ada edelweiss kuning, putih, dan juga ungu ya. Tapi entah kenapa semua bunga di sini seperti ini kondisinya, mering. Jalur ini sangat sepi ya. Terbukti sebelum saya mendaki H-1 hanya terdapat 2 orang rombongan, yaitu 4 orang dan 2 orang. Setelah itu di hari yang bersamaan saya hanya ada 1 rombongan, yaitu 2 orang. Jadi 4 orang dengan 2 rombongan. Di hari berikutnya hanya ada 2 rombongan lagi, berjumlah 4 orang dan 2 rombongan. Jadi recommended banget buat kalian yang ingin menikmati indahnya Gunung Lawu dan sepinya Gunung Lawu. Pos 5 menuju Sunset ternyata masih jauh. Dan jalannya nggak sampai arah. Banyak sekali pepohonan, tetapi
tapi tetap masih ada anak-anak. Sipet kuning ini kita dilipirkan di dua bukit ya, sehingga tenda kita nggak kelihatan. Tenda kita di balik bukit kedua itu. Terlihat kita sudah sejajar dengan waduk Rejo, padahal tadi di sebelah kirinya jauh. Setelah kita berjalan 1 jam tanpa keril, akhirnya kita tiba di Sunset Camp. Sepi. Sunset Camp, view-nya mantap itu kan. Sunset Camp 2975 meter di atas permukaan laut. Alam adalah guru sejati, bawa turun sampahmu. Oke. Dari Sunset Camp ke Sela Penangkep kurang lebih 25 menit. Ketinggian Sela Penangkep 3135. Tapi kelihatannya ada masalah di perut sama ini. Gimana Mau jongkok dulu nggak? Kapan lagi? Kayaknya tahan dulu. Kapan lagi bisa jongkok dengan view sebagus ini? Kapan lagi? Kalau kita jongkok di WC aja mendapatkan inspirasi, apalagi jongkok dengan kemegahan alam ini, Nggak tahu, Aku mau nahan dulu, Lupaan, Bos. Apakah kalian sudah pernah melihat edelweiss berwarna ungu? Nah, di jalur Lawu via Tambak ini terdapat edelweiss ungu. Tapi ini entah belum musim atau gimana. Ini ada satu yang mekar di antara yang mati. Seperti kamu. Satu mencolok di antara yang lain. Ini mati semua ini teman-temannya. Mengering. Tapi ada satu yang mau mekar berwarna ungu ini. Titik-titik ungu itu. Fokus. Bisa tak fokusin. Posisinya di atas pas ini ya, di atas pas dari Sunset Camp. Ini Sunset Camp ya, mantap. Lawu via Tambak Cak Jose. Kita melanjutkan perjalanan ke Sela Penangkep. Di situ merupakan pertemuan antara jalur Tambak dengan jalur Cemoro Kandang. Setelah hanya ada satu pendaki di pos di atas kami yang camp, apakah kita akan menemukan banyak orang di puncak dan juga di jalur Cemoro Kandang? Kita lihat saja. Aku menemukan matahari. Puncak sudah kelihatan di sana itu. Itu ada orang sebenarnya, tapi kameranya nggak sempat ini. Nah, di sekitar sini ya. Masih melewati melipir bukit ini ke situ, naik ke atas ke Gerboyo dan sampai puncak. Masih jauh. Dekat di mata, jauh di dengkul. Tetap semangat walaupun puncak masih jauh gitu. Asli trek Tambak pemandangannya memang wow, tapi treknya juga bikin 1-2 kali nggak mau mengulangi ini. Bisa itu puncak belakang pas di kepala saya. Masih jauh sekali. Oke, kita sekarang berada di persimpangan jalur antara Tambak dan Cemoro Kandang. Di sebelah sini itu jalur jalur Tambak, sedangkan di sebelah sini itu jalur Cemoro Kandang. Posisinya di sebelah, kalau dari puncak Tambak ke kanan, kalau ke Cemoro Kandang Tambak ke kiri. Nah, puncak yang kukira itu ternyata itu jalur Cemoro
kandang, dan ternyata puncaknya ada di sebelah situ, di belakang situ. Oke, lanjut. Andi, Sekta, Puci, Andrian, Larno, Maslin, apalagi udah nggak kelihatan. Kudus, dari Kudus, Parah. IAIN, Jepara. Terima kasih sudah meninggalkan jejak di petunjuk arah. Oke, kita tiba di persimpangan jalur pos 5 ya, Cemoro Kandang ya, sudah Cemoro Kandang bukan Tambak karena sudah ketemu di Sera Tenang tadi. Kalau kita ke sana lurus dari tadi itu ke Boyem, Hargo Dumilah, melipir ke sana tadi. Tapi ada sugatan kalau kita lurus ke depan situ, itu arah ke Gerboyo langsung. Terus di balik Patrat ini ada pasar Dieng, via Keto, tepat di balik plakat ini. Dan di balik bukit itu ada jalur via. Ini persimpangannya. Kalau lurus itu ke Hargo Dumilah, di rumahnya Mbok Yem. Bukan Hargo Dumilah ding, Hargo Dalem. Hargo Dumilah itu puncak, arah sini lewat Geger Boyo. Siap Om? Mantap, siap. Dan situ arah kita balik nanti. Dan di situ ada pasar Dieng, Gunung Lawu via Ceto. Nah itu, tetap semangat. Novi Nurka, Karisnia Nur, Kurma siapa itu? Tulisan Anda di tanggal 25 bulan 10 masih meninggalkan jejak. Terima kasih untuk vandalismenya. Tuh puncak melambai-lambai, bendera sang saka merah putih terlihat di pertengahan jalur Geger Boyo. Mantap. Dan akhirnya puncak Lawu. Di bukit ini bukit itu di sebelah kanannya bukit. Ini kalau hujan ada airnya.
dan situ puncak, sini gugur boyo yang putih ini. Mantap sekali di sini Merbabu Merapi. Lanjut ke puncak. Betul. Yuk. Puncak Pau 3265 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah, sekian kalinya bisa mendapati puncak ini. Ini turun dari puncak jam 8 pagi. Kita nggak mampir di warungnya Mbok Piem karena keterbatasan waktu. Mengingat jalur yang kita lalui masih sekitar 5 jam turun, dan besok kita harus sudah kembali bekerja. Maklum si tukang cuti. Kita sudah sampai di camp area pos 5 pukul 9:17 menit, 1 jam lebih 17 menit dari puncak. Target kita turun dari pos 5 jam sampai base camp. Cuaca masih cerah tapi bawah berkabut. Ketika perjalanan turun, kami dihadang dengan hujan yang sangat deras di pos 2. Kita berhenti sejenak untuk memakai jas. Dan setibanya di base camp pun juga begitu, berkabut serta gerimis. Kami pun langsung cabut untuk pulang kembali ke rumah. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya.